terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih pada FKGM yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Sebenarnya ini bukan bukan saya diundang ini lebih bisa tuh bukan ya, karena saya ingin namanya judulnya aja hot talk. Jadi kita nanti berdiskusi terkait dengan eh, topik yang sudah ditentukan oleh FKUGM terkait dengan hot talks ini yang sudah bekerjasama dengan eh, dari Kementerian Kesehatan, USAID, dan CISU, dan lain-lain. Baik, mungkin sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Arya Kekali ya. Pak Arya dapat salam dari rekan dari Karyadi yang dulu pernah ke New Zealand, ya, Mas Lukman Mas Lukman ya. bersama, ya, betul. Jadi saya ngobrol, oh itu dulu pernah mentor saya, mentor saya waktu ke New Zealand gitu. Jadi mohon izin Pak Arya, mungkin beliau mah lebih expert dari saya. Jadi Salah. saya ingin sharing terkait dengan topik yang cukup menarik pada siang hari ini yang saya kira topik ini tuh kalau di Fasiankes itu masih sangat sekali jarang diterapkan gitu ya kalau kalau saya lihat dari topik ini. Makanya eh, topik ini memang menarik untuk diangkat agar bisa membuka eh, pemikiran kita terkait dengan rekam medis elektronik yang sebenarnya tidak hanya sebuah aplikasi yang kita pakai, aplikasi yang kita isi atau aplikasi yang kita kembangkan, tapi sebetulnya di situ ada sebuah bisa dibilang adalah harta karun gitu. Data RM itu adalah harta karun kalau bagi seorang peneliti itu ya. Harta karun karena itu harta yang luar biasa yang bisa kita analisis yang bisa kita gali, baik itu nanti bisa bermanfaat untuk pelayanan pasien, untuk manajemen organisasi maupun terkait dengan monitoring sistem kesehatan. Jadi hal-hal tersebutlah nanti yang mungkin akan saya angkat terkait dengan topik di siang hari ini. Mungkin izin saya share screen. Sesi ke-9 ini memang waktu saya dihubungi oleh rekan-rekan dari FKUGM terkait dengan Halltalk ini, saya cukup kaget. Wah, analisa data rutin bersumber dari rekam medis elektronik. Ini merupakan kalau saya lihat adalah hal yang penting sebetulnya dilakukan oleh yang dapat dilakukan oleh Fasiankes ya. Namun masih sangat sekali jarang ibarat kayak dilirik oleh Fasiankes itu untuk diungkap atau untuk dianalisis terkait dengan data-data di rekam medis elektronik. Nah, nanti akan saya akan membahas satu persatu terkait sebetulnya apa sih yang bisa digali terkait dengan data rekam medis ini, dan mungkin sedikit nanti saya akan menampilkan apa yang sudah kita lakukan juga di Rumah Sakit Karyadi terkait dengan sebetulnya bisa dibilang analisa juga bisa dibilang tidak ya, karena ini merupakan bentuk analisis sederhana sebetulnya ya. Kalau kita lihat nanti contoh yang sudah kami terapkan itu analisis sederhana, dan kalau kita lihat ini merupakan analisis dalam hal teknis ya. Jadi bukan bukan analisis dalam hal mungkin di sini Bapak Ibu yang hadir banyak juga ada yang dari akademisi juga. Jadi kalau mungkin dari akademisi analisis itu lebih dalam terkait dengan metode-metode yang digunakan gitu ya. Tapi kalau nanti yang saya sampaikan ini mungkin terkait dengan teknis-teknis di lapangan yang sekiranya itu analisis yang bisa bermanfaat untuk Fasiankes yang bersumber dari data rekam medis elektronik itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari uh, roadmap dari transformasi ini, mungkin kita sudah sering sekali melihat roadmap ini ya terkait dengan transformasi teknologi kesehatan melalui buku cetak biru strategi transformasi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan ini sering sekali sampaikan oleh beberapa workshop atau beberapa ahli terkait dengan hal ini, karena memang ini merupakan kegiatan-kegiatan yang oleh Kementerian Kesehatan itu menjadi kegiatan-kegiatan prioritas, dan goal-nya itu nanti adalah di 2024 ya. Mungkin saat ini kita sudah merasakan terkait dengan transformasi itu ya, terutama nanti akan sedikit singgung terkait dengan
satu sehat ya, jadi terkait dengan satu sehat, bagaimana satu sehat itu dikembangkan ya, secara goal-nya ya untuk analisis, apa namanya, data di, kesehatan yang ada di Indonesia, gitu. Yang sebelumnya mungkin, belum ada analisis terkait dengan data tersebut ya. Jadi terkait dengan hal ini, sebenarnya di tahun 2023 ini harusnya sudah mencapai terkait dengan implementasi terkait dengan analisis ya, kalau kita lihat eee, dari sumber data yang ada di Fasiankes yang sudah masuk ke satu set di Kementerian Kesehatan, dan hal ini yang membuat Fasiankes itu harusnya bisa, termotivasi gitu terkait dengan hal ini. Tapi memang terkait dengan big data ini Fasiankes masih sangat, bisa dibilang mungkin masih dikesampingkan ya, karena apa? Karena kami dari Fasiankes sendiri merasa, big data itu, "Ah, nanti deh," karena kami di Fasiankes itu fokusnya adalah dari pengembangan pengembangan dan pengembangan. Jadi yang kita rasakan di Fasiankes seperti itu. Tapi, data analisis ini merupakan hal yang sangat-sangat penting harus dilakukan oleh Fasiankes karena merupakan dari saya bilang di awal, ini adalah harta karun gitu. Kalau ini data bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik, nanti kebermanfaatannya itu luar biasa, terutama juga bagi, pasien, bagi klinisi ya, dan bagi, teknologi itu sendiri. Ya, sebenarnya kalau di Kementerian Kesehatan kita lihat bahwa, terkait dengan analisis ini kalau kita lihat satu sehat itu, mungkin sekarang kita belum banyak merasakan ya terkait dengan ini, tapi, saya melihat dari satu sehat ini nanti ke depan Kementerian Kesehatan akan memiliki big data yang luar biasa, eee, yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan kami dari Rumah Sakit Karyadi juga menjadi piloting satu set itu sejak satu set itu berdiri ya sampai saat ini kita sudah, mengikuti terus terkait dengan, satu set ini pengiriman data kita eee, sudah di rawat jalan, sudah, secara production juga sudah terkirim dan sudah banyak data yang kita kirimkan juga, termasuk dengan piloting-piloting yang sudah kita lakukan, tidak hanya rawat jalan, kita juga ke rawat inap, kemudian, ke IGD, kemudian, modul klaim, kemudian yang paling terbaru nanti adalah terkait dengan modul rujukan. Nah, itu yang, kita sangat mendukung terkait dengan hal tersebut karena, sesuai dengan roadmap dari transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat dari petanya, kalau peta, eee, platform satu setu sendiri sebenarnya analisis yang dilakukan oleh, Kementerian Kesehatan yang bersumber dari data rekam medis, elektronik yang kita miliki ya. Tidak hanya cuman Vaskes saja ya, tapi, juga ada dari apotek, juga bisa dari, laboratorium. Itu data-data yang, sebetulnya dihimpun oleh Satu Sehat, jadi semacam platform gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin ada yang baru kenal juga akan sedikit saya kenalkan. Jadi ini nantilah yang akan menjadi big data-nya Kementerian Kesehatan terkait dengan, eee, apa ya, sektor kesehatan yang ada di Indonesia. Ini cukup luar biasa sekali, perkembangannya juga cukup cepat terkait dengan, Satu Sehat ini ya. Jadi kami karena mengikuti terus dari awal sampai saat ini, secara modul-modul berkembang terus sampai saat ini sudah mendekati kepada masyarakat dengan mengaktifkan, Satu Sehat Mobile. Nah ini salah satu bentuk analisis data, pemanfaatan data kesehatan yang, bisa nanti bermanfaat untuk, pasien ya, sampai kalau nanti sudah kita kirimkan terkait dengan data-data penunjang pasien itu juga sangat, bermanfaat ya terkait dengan, data-data analisis yang bisa dilakukan. Nah, kalau sekarang kita akan melihat terkait dengan rekam medis elektronik. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, ada yang dari Vaskes, baik itu dari puskesmas maupun dari klinik atau dari rumah sakit. Kalau kita lihat, eee, implementasi dari rekam medis elektronik itu, kalau kita lihat dari gambar yang saya tunjukkan ini adalah, kalau kita lihat dari sisi kiri itu adalah masih dokumen-dokumen yang, kalau kita lihat, kita mau mencari datanya pun kita harus mencari di rak-nya di mana. Tapi kalau sudah menjadi elektronik ya, kita lihat di sisi kanan nih, data-data apapun yang akan kita cari, data-data apapun yang akan, kita olah, itu semua sudah bersumber dari, sudah beralih ke data digital atau dokumen digital. Nah, kenapa, hal tersebut, bisa kita lakukan analisa itu tadi, dari data yang, bisa dibilang ini adalah yang manual ya, yang manual itu, misal kita mencari
isinya aja juga sulit ya, harus membuka datanya terkait dengan asesmen, terkait dengan, pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan, oleh dokter atau oleh perawat kepada pasien itu, mereka harus, menganalisisnya itu benar-benar mencari satu-satu gitu. Tapi kalau kita sudah beralih kepada elektronik, ya data-data itu sudah tersedia semua ke data digital, data elektronik yang sebenarnya sangat bisa kita manfaatkan untuk, pelayanan kepada pasien dengan perkembangan teknologi yang saat ini sebenarnya sudah, ada. Dan kebetulan saya juga, eee, tenaga pengajar juga di, rekam medis di salah satu, eee, universitas juga. Itu, terkait dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu juga menarik kalau bagi saya, karena sekarang sudah kurikulum, teman-teman mahasiswa itu sudah rekam medis itu sudah beralih ke kurikulum kebanyakan udah pada beralih ke kurikulum baru gitu ya, yang sudah arahnya udah rekam medis elektronik gitu. Jadi, saya yang artinya background-nya IT gitu, tapi karena IT saya di rumah sakit dan teman-teman rekam medis yang secara kurikulum sudah mengarah ke rekam medis elektronik, jadi saya nggak mau harus ikut, membantu mereka terkait dengan, bagaimana terkait dengan, SIM-RS-nya, terkait dengan, RMI-nya, secara sistemnya, secara flow-nya seperti apa. Teman-teman rekam medis, eee, harus tahu juga dan itu akan membuka wawasan mereka terkait dengan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Nah, ini menarik juga terkait dengan hal ini. Dan ini yang menjadi, salah satu transformasi ya, yang saya bilang transformasi di rekam medis gitu ya, dan dulunya masih konvensional sekarang sudah menjadi elektronik. Nah, maka timbul pertanyaan, setelah data itu menjadi digital atau elektronik ya, data itu bagi vaskes itu untuk apa gitu? Apakah yang pertama hanya untuk dokumentasi medis saja, yang penting tercatat nih di sistem, yang penting ada di sistem, atau yang kedua untuk arsip? Wah, yang penting kita data pasiennya ada nih, histori kunjungannya ada, dan itu, kadang di pikiran kita seperti itu, dan termasuk di pikiran saya juga. Tapi, sebetulnya lebih dari itu ya. Jadi dokumen, rekam jejak elektronik itu tidak hanya sekedar kita untuk dokumentasikan, tidak hanya untuk sekedar kita untuk arsipkan gitu, tapi, dokumen rekam medis elektronik itu sudah berbeda dengan dokumen rekam medis yang, manual gitu, yang benar-benar filenya itu harus kita jaga, yang harus, tertata dengan rapi, di-filing gitu. Tapi, eee, terkait dengan data rekam jejak elektronik itu lebih dari itu sebetulnya. Kalau kita lihat ya dari, data elektronik itu sendiri ya menurut, PP nomor 71 tahun 2019, bahwa data elektronik itu adalah data yang berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan saja, tidak terbatas pada suara, gambar, peta, ya, rancangan, foto, elektronik, dan surat elektronik, ya, dan banyak lagi. Dan inilah yang sebetulnya dari, pengertian di sebuah data elektronik sendiri kalau kita lihat dari sini adalah banyak sekali hal yang bisa kita, manfaatkan terkait dengan, data elektronik ini. Jadi tidak hanya sekedar, data itu hanya untuk dokumentasi atau hanya untuk arsip saja gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama membuka pikiran kita gitu. Oh ternyata, tidak hanya sekedar itu ya, dan itu memang banyak sekali data-data yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kita baru masuk kepada Permenkes kita yang baru, Permenkes, 24 tahun 2022. Kalau kita lihat dari esensinya itu sendiri, rekam medis itu, merupakan dokumen yang berisikan tentang identitas pasien, ya, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi kalau kita lihat dari data-data ini, gitu ya, kalau kita bisa, lakukan analisis, bisa kita lakukan, apa namanya, pemanfaatan data ini bisa jauh lebih bermanfaat, tidak hanya sekedar data itu diarsip maupun didokumentasi saja, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari yang pasal 1 di angka 2 terkait dengan, di PMK 24 tahun 2022, bahwa rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan rekam medis. Jadi
penyelenggaraan rekam medis tadi isinya adalah data-data yang ada di rekam medis itu yang dielektronikan. Dan itu otomatis data yang awalnya konvensional, dia akan menjadi data yang digital. Kita harus samakan persepsi itu dulu, karena eee, rekam medis sudah bertransformasi gitu, tidak lagi mindset kita tidak lagi dokumen itu fisik gitu ya, yang harus kita cari di filing dan lain-lain. Tapi ini sudah elektronik dan sekarang penyimpanannya kalau kami dari IT ada penyimpanannya di server sekarang, tidak lagi di filing gitu. Dan sekarang memang resikonya apa? Resikonya adalah infrastruktur IT lah yang akan menjadi dampak gitu ya. Jadi infrastruktur kami terus berkembang ya, dan kondisi di kami saja saat ini dengan storage ya, karena kalau kita dulu rekam medis itu di filing ya, kalau kita sekarang ada storage server, kita sudah di angka 150 terabyte, itu sudah hampir habis penyimpanan kita gitu ya. Kenapa? Karena semua dokumen medis itu sudah masuk ke rekam medis, termasuk apa yang paling besar adalah dokumen-dokumen terkait dengan radiologi. Karena yang disimpan itu adalah gambar ya, gambar DICOM yang meski sebetulnya kita sudah menggunakan teknik kompresi data, tapi bagaimanapun juga data itu tetap besar. Dan inilah yang sedang kita rencanakan terkait dengan penambahan storage dan infrastruktur yang untuk mendukung rekam medis elektronik yang sebetulnya sudah kita siapkan jauh 5 tahun sebelum kita mengimplementasikan ini, sudah kita siapkan itu, tapi ternyata memang perkembangan rekam medis elektronik sungguh luar biasa terkait dengan penyimpanan datanya. Nah, bayangkan saja kita mungkin lihat data eee, 1 giga mungkin, 1 giga di flash disk kita tuh juga udah banyak ya. Apalagi saya sampaikan tadi 150 terabyte itu hanya satu rumah sakit terkait dengan data, itu penyimpanan kita pasti banyak sekali data-data yang bisa kita lakukan analisis. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi, hal tersebutlah yang eee, bisa kita lakukan, apa ya istilahnya, pengembangan terkait dengan analisa-analisa yang kita lakukan. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk data rekam medis elektronik? Kita kan kadang bertanya seperti itu, "Oh, ini data elektronik ya?" Dan apa sih yang bisa kita lakukan nih terkait dengan data elektronik? Sebelumnya saya sempat menginterview, rekan kami yang ada di rekam medis ya. Sebetulnya kalau secara sistem kami sudah, ada sebetulnya analisis yang mungkin bisa dibilang itu bukan analisis yang benar-benar, kompleks ya, analisis yang benar-benar, expert, tapi analisis sederhana. Jadi dari hasil interview ini, beliau menyampaikan ada 2 hal sebetulnya yang, sebetulnya, penting ya untuk terkait dengan, analisis yang dilakukan untuk data rekam medis ini. Yang pertama adalah analisis kuantitatifnya. Apa sih yang harus dilakukan sebenarnya untuk mereka ingin memastikan keterisian dokumen rekam medis elektronik itu terisi dengan lengkap. Itu terkait dengan analisis kuantitatif. Karena mungkin dulu kita, pengisian rekam medis secara manual bisa kita lihat, kita bolak-balik, "Oh, ini udah terisi belum? Ini sudah terisi belum?" Kalau secara elektronik seperti apa analisisnya? Sebetulnya terkait dengan, keterisian dokumen rekam medis ini kalau kita lihat dari sisi IT, gitu ya, sebenarnya kalau kita, buat sistem itu secara mandatori bisa gitu ya. Tapi, bagaimanapun juga terkadang kalau kita melakukan implementasi terkait dengan rekam medis elektronik ini, hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan terkait dengan itu terjadi. Misal, oh ya kalau memang itu memang bisa diisi, kalau memang, ada satu kondisi dia tidak bisa diisi, maka harus diisi apa? Kadang ada yang mungkin disiasati dengan tanda strip gitu ya, kemudian, eee, apa namanya, ada yang diisi dengan, asal diisi gitu. Nah itu yang, mengakibatkan analisis yang kedua, analisis kualitatif. Kualitasnya akan seperti apa kalau, pengisian-pengisiannya seperti itu. Jadi dua analisis ini yang, saya dapatkan dari hasil, interview yang saya lakukan terkait dengan bagaimana sih, apa sih sebetulnya analisis data rutin yang bisa dilakukan. Karena mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ya, dari Fasiankes, dari rumah sakit ya, mungkin, terkait dengan memastikan keterisian ini juga ada yang sudah memikirkan, ada juga yang, yang penting sudah terisi deh, yang penting, rekam medis kita sudah, jalan gitu, sudah bisa, apa namanya, digunakan oleh nakes gitu. Tapi kita harus lihat juga,
keterisian seperti apa? Karena itu nanti akan masuk kepada yang namanya analisis di kualitatifnya ya. Seperti apa? Jadi, konsistensi dan validitas pengisian dokumen itu juga penting ya. Ya, dari mulai pasien itu masuk sampai pasien itu pulang. Kemudian kesesuaian diagnosis dengan tindakan, itu juga, sekarang kita lihat, rumah sakit saat ini kan banyak yang sudah bekerja sama dengan, BPJS Kesehatan. Terkait dengan diagnosis dan tindakan juga, untuk teman-teman, di, Cashback ya, di klaim itu mereka juga harus menyesuaikan itu. Nah, evaluasi-evaluasi seperti itu yang sebetulnya bisa dilakukan by system sebetulnya ya. Tapi terkadang, itu yang kita alami juga, karena kita berfokus kepada pengembangan gitu, sampai kita, tidak memikirkan terkait dengan analisis itu. Sebetulnya kalau di kami sendiri, program terkait dengan hal itu, akan kita programkan sebenarnya di 2024 ya. Jadi kita sudah akan mengarah ke, data analitik ya. Mungkin kita juga akan, memakai beberapa tools analitik yang bisa untuk, kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya ini contoh, indikator kelengkapan yang sudah kita lakukan sebetulnya secara sistemnya. Ini saya tampilkan pasien uji coba. Jadi akan kelihatan mana item-item yang sudah terisi, mana item-item yang belum terisi. Ini sebagai reminder, eee, perawat maupun dokter untuk menginformasikan ada berapa dokumen yang belum diisikan. Ini adalah contoh yang sudah kita lakukan ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu untuk pemanfaatan, rekam medis elektronik yang ada di sistem kita gitu. Yang pertama, analisis pemanfaatan data RME untuk menunjang pelayanan pasien, untuk manajemen organisasi dan monitoring sistem kesehatan. Kemudian yang pertama, menunjang pelayanan pasien. Yang pertama dapat kita lakukan pemanfaatan, histori klinis pasien untuk membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis. Ini kalau kita lihat, histori-histori klinis ini pun kalau kita pernah melihat terkait dengan clinical pathway itu juga bisa dijadikan sebagai core system. Dulu kita akan mengembangkan itu, ini masih, belum kita lanjutkan lagi terkait dengan, pengembangan di clinical pathway yang akan menunjang terkait dengan, pengambilan keputusan klinis ini yang sebetulnya secara record datanya sudah ada. Kemudian yang kedua terkait dengan bidang radiologi ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi image processing juga untuk, menentukan hasil pemeriksaan radiologi pasien tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, dari bidang laboratorium, kita bisa melakukan data mining dan decision support system yang digunakan untuk, membantu menentukan jenis, penyakit melalui hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Kemudian bidang farmasi juga kita bisa melakukan, pemanfaatan data mining dan decision support, ya. Jadi di sini kita bisa, melakukan, istilahnya pemanfaatan data farmasi yang sebelumnya, misal dengan kondisi, pasien sakit ini, nanti obat yang diberikan apa, itu secara analitik datanya itu sebetulnya bisa dilakukan juga dengan teknologi seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya sebetulnya analisis data rekam jejak elektronik itu sangatlah penting ya, karena dari hasil pengelolaan analisis tersebut dapat membantu klinisi dan manajemen itu untuk, menentukan keputusan yang sebetulnya ini adalah rekomendasi ya, bukan keputusan mutlak. Kalau dari teknologi itu tidak bisa, langsung jadi keputusan mutlak, apalagi ini hubungannya dengan pasien, kalau itu menurut pandangan saya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan, artificial intelligence terkait dengan, data-data yang ada, kemudian data mining, kemudian image processing, kita proses dari data-data yang ada di radiologi ya, kemudian, decision support system, kemudian teknologi analisis yang lain yang mungkin bisa membantu dalam proses analisis data rekam medis elektronik tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan kita melakukan analisis data rekam medis elektronik, akan membuat data rekam medis elektronik itu lebih berdaya guna, tidak hanya sekedar, dalam tanda kutip, pernah saya dapat, celetukan itu data rekam medis elektronik sekarang itu rasanya, dalam tanda kutip, mohon maaf ini, kayak data sampah gitu, belum bisa nggak bisa diapa-apakan, atau mungkin belum diapa-apakan, ya udah data itu data aja gitu, belum bisa diolah sedemikian rupa. Jadi tidak hanya sekedar data itu yang diarsipkan atau disimpan saja secara elektronik, tapi bisa bermanfaat yang berdaya guna yang luar biasa terkait dengan, menunjang pelayanan pasien maupun, manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah terkait dengan, manajemen, informasi atau monitoring sistem informasi, kesehatan yang ada. Mungkin itu, Pak Arya, mungkin juga kalau yang ingin
mungkin lebih lanjut diskusi, saya mau meng-share kontak saya, monggo nanti diskusi di luar ini juga silahkan terkait dengan hal-hal rekam medis ataupun dengan hal terkait dengan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.